Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan ke persamaan non-linier ya. Persamaan non-linier. Kemarin sudah kita bahas bahwa disebut persamaan non-linier karena pangkat variabel lebih dari satu ya. Nah, fokus kita sekarang di sini adalah pada persamaan yang pangkat variabelnya adalah 2. Jadi jika pangkat variabelnya adalah 2, maka itu persamaan non-linier, atau ada nama khususnya yaitu yang kita kenal dengan persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan non-linier yang akan kita bahas di sini adalah persamaan kuadrat. Kenapa persamaan kuadrat? Karena pangkat tertinggi variabelnya, pangkat variabel atau pangkat tertingginya sama dengan 2. Nah, contoh persamaan kuadrat. Contoh persamaan kuadrat yaitu x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Ya. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya. Karena pangkat tertinggi variabel x di sini adalah 2. Jadi perhatikan di situ. Ini adalah persamaan non-linier atau yang lebih khususnya kita kenal dengan sebutan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini pangkat tertinggi variabel x-nya adalah 2. Sehingga kita namakan sebagai persamaan kuadrat. Nah, perhatikan juga di sini bahwa variabelnya juga hanya ada satu, yaitu variabel x ya. Hanya ada variabel x. Yang membedakan apa? Kalau variabel x ini, yang ini pangkatnya adalah 2, sementara untuk variabel x yang ini pangkatnya adalah 1. Di sini sebenarnya ada 1, cuma tidak ditulis ya. Nah, ini adalah contoh persamaan kuadrat atau bisa juga disebut dengan persamaan non-linier. Cuma karena fokus kita di pangkat variabelnya yang sama dengan 2, maka lebih dikenal dengan nama persamaan kuadrat. Oke. Nah, bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi jika teman-teman menemukan suatu persamaan yang bentuknya seperti ini, maka disebut dengan persamaan kuadrat. A itu apa? A-nya adalah konstanta yang berada di depan variabel x kuadrat. B-nya itu adalah konstanta untuk variabel x, sedangkan C-nya hanya konstanta saja tanpa ada variabel. Gitu ya. Jadi bentuk umumnya selalu seperti ini. Contoh lain, misal saya punya contoh lain. Saya punya 2x kuadrat plus 5x plus 10 sama dengan 0. Maka ini adalah bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Kalau misal pisah-pisah, contoh seperti ini. Saya punya x kuadrat min 6x sama dengan 7x plus 10. Nah, gini. Apakah ini juga bentuk persamaan kuadrat? Iya, jadi ini juga bentuk persamaan kuadrat. Nanti kalau kita mau menyelesaikan ini, kita akan rubah bentuknya menjadi x kuadrat. Jadi penyelesaian untuk yang atas ini tinggal dirubah saja. Disatukan min 6x ini plus min 7x gitu ya, min 10 sama dengan 0 ya. Jadi yang 10 ini kita kelompokkan, yang variabel 7x sama min 6x itu dikelompokkan, kemudian yang konstanta 10 ini dikelompokkan jadi 1, kemudian dibuat sama dengan 0 gitu. Jadi bentuk umum
persamaan kuadrat akan kembali ke ini. Kenapa dibuat seperti ini? Agar mudah kita dalam menyelesaikannya. Kalau bentuknya masih seperti ini, ini agak susah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi harus disederhanakan dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Contoh ini, misal x kuadrat min 6x min 7x min 10, maka ini kan akan ketemu x kuadrat 6 min 7 ketemu min 13, x min 10 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini kan sudah bentuk umum persamaan kuadrat. Kembali ke sini. Jadi A-nya di sini 1 gitu ya. Ini x kuadrat, kemudian B-nya ini B ya, B. B-nya di sini saya punya min 13. Kemudian C-nya saya punya min 10. Gitu ya. Oke, contoh lain biar teman-teman tambah paham. Jadi saya tuliskan kembali bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Contoh lain, 2x kuadrat min 5x plus 10 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini saya punya A-nya sama dengan 2 ya. Jadi A-nya 2. Kemudian B-nya adalah min 5. Ingat di sini ada minnya. Berarti B-nya adalah min 5. Kemudian C-nya adalah positif 10. C-nya 10. Gitu ya teman-teman. Bisa. Atau contoh lain, misal saya punya min x kuadrat min 2x min 7 sama dengan 0. Maka saya punya di sini A-nya apa? A-nya adalah min 1, kemudian B-nya adalah min 2, dan C-nya adalah min 7. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, sekarang kalau sudah tahu bentuk umum persamaan kuadrat, kita akan mencari selesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi ada beberapa cara dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada yang pertama faktorisasi, ada cara yang dikenal juga dengan melengkapkan kuadrat, kemudian menggunakan rumus Al-Khwarizmi atau yang dikenal dengan rumus ABC. Cuma yang akan saya jelaskan di sini adalah yang lebih mudah, yaitu faktorisasi. Ini adalah cara yang menurut saya lebih mudah untuk kita kerjakan dalam menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Oke, jadi kembali lagi ke bentuk umum persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah khusus jika a-nya itu sama dengan 1 dulu ya. Jadi kalau a-nya sama dengan 1, artinya di depan variabel x yang pangkat 2 ini tidak ada konstanta atau hanya ada angka 1 gitu sebenarnya. Nggak ditulis juga nggak masalah kan kalau nilai 1. Oke, contoh misal saya punya x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya adalah teman-teman, kalau bentuk umumnya adalah ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a-nya sama dengan 1, maka cara menyelesaikannya menggunakan faktorisasi adalah merubah bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ini menjadi x ditambah x1 kemudian x ditambah x2 sama dengan 0 dengan syarat x1 plus x2 nya sama dengan B, kemudian x1 kali x2 sama dengan C ya. x1 x2 sama dengan B, kemudian x1 kali x2 sama dengan C. Artinya apa? Kita harus mencari suatu angka
angka X1 dan X2 yang harus memenuhi ini. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman. Nah, oke, kita langsung ke contoh. Jadi, dari persamaan ini, dari persamaan X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0, kita harus mencari nilai X1-nya itu berapa, X2-nya itu berapa. Nanti kita tulis lagi dalam bentuk X plus X1, kemudian X plus X2 sama dengan 0, gitu ya. Jadi persamaan yang ini bisa kita tulis dalam bentuk ini. Tapi apa? Kita harus mencari dulu nilai X1 dan nilai X2. X1-nya berapa, X2-nya berapa, dengan syarat ini, bahwa X1 ditambah X2 sama dengan B, X1 kali X2 sama dengan C. Kita kembali ke soal. B-nya di sini berapa? B-nya di situ 7 ya. Kemudian C-nya sama dengan 12. Artinya apa? Kita harus mencari dua bilangan, yaitu X1 dan X2, yang jika dikalikan dua bilangan itu ya, nilainya adalah 12. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Caranya bagaimana? Teman-teman harus tahu faktor dari 12 dulu. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 12. Itu bilangan apa saja kira-kira? Jadi di sini di 12 itu, yang dua bilangan jika dikalikan menghasilkan 12 itu adalah misal ada 1 kali 12 ya. Faktor dari 12, 1 dan 12. Kemudian berapa juga? 2 sama 6 ya. 2 kali 6, kemudian terakhir ada 3 kali 4. Nah, berarti saya punya untuk 12 ini bisa saja yang dihasilkan oleh 1 kali 12, 2 kali 6, atau 3 kali 4. Nah, syarat yang selanjutnya di sini adalah jika dijumlahkan hasilnya 7. X1 ditambah X2 sama dengan B. B-nya kan 7 di sini. Nah, dari 3 ini ya, dari 3 ini mana yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 7, maka yang memenuhi adalah ini teman-teman ya, 3 dan 4. Kenapa? Karena kalau 3 dikali 4 hasilnya 12, kemudian jika 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Maka saya punya X1-nya di sini 3, kemudian X2-nya adalah 4, gitu ya. Maka saya tulis sini X1 ditambah 3, kemudian X yang X2-nya adalah 4 sama dengan 0. Ya, ketemu nilainya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 4. Kok bisa X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 4? Oke, kan saya jelaskan nanti ya. Jadi akan menjadi lawannya teman-teman ya. Jadi X plus 3, yang ini jadi min 3, kemudian yang X plus 4 di situ X-nya menjadi min 4. Gitu ya. Oke, akan saya jelaskan kenapa nilainya kemudian berubah jadi min. Oke, perhatikan jika sampean punya dua bilangan yang hasil kalinya adalah 0. A kali B hasilnya adalah 0. Maka kemungkinannya adalah A-nya itu sama dengan 0 ya. Atau B-nya yang sama dengan 0, ya kan? Jadi di sini atau. Kalau dua bilangan dikalikan hasilnya adalah 0, maka kemungkinannya adalah A sama dengan 0, yang ini sama dengan 0. Kemudian bisa jadi B-nya yang sama dengan 0. Tadi kita punya di situ X ditambah 3, kemudian X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Yang contoh ini, yang pertama ini. X tambah 3 kalikan X tambah 4 hasilnya 0 ya. X tambah 3 kalikan X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kan dua suku. Ini suku I, ini anggap A gitu ya. Nah, ini anggap B. Nah, maka kemungkinannya jika dua suku ini dikalikan hasilnya 0, maka
Kalau ndak yang ini sama dengan 0, maka ini yang sama dengan 0 gitu ya. Jadi saya punya X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0 begitu. Maka saya punya ketika di sini X plus 3 sama dengan 0, maka E-nya adalah X sama dengan min 3. Kemudian yang sini X-nya sama dengan min 4 gitu. Jadi alasan kenapa di sini saya langsung X sama dengan min 3 atau boleh disimbolkan seperti ini ya. X-nya sama dengan min 4. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami? Contoh lain. Contoh lain ya. Saya punya persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Artinya apa? Ini harus dirubah dalam bentuk seperti ini kan tadi. Ini X, ini X. Nah, untuk yang X ditambah X1, sini X1, X ditambah X2 sama dengan 0. Maka kita harus mencari nilai dari X1 berapa, X2 berapa, yang memenuhi jika X1 kali X2 sama dengan C, kemudian X1 ditambah X2 hasilnya adalah B. C-nya berapa di sini? Min 6 ya. Jadi hasilnya di sini adalah min 6. Kemudian di sini X1 tambah X2, B-nya adalah 1. Nah, berarti kita harus mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 6, yang jika dijumlahkan hasilnya 1. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, berarti sampean harus mencari faktor dari min 6 dulu. Faktor dari min 6. Oke. Kita abaikan dulu nilai negatifnya. Ya. Kita abaikan dulu nilai negatif dari min 6. Maka faktor dari 6 itu adalah 1 kali 6 gitu ya. Kemudian 2 kali 3. Ada lagi enggak? Dua bilangannya jika dikalikan hasilnya 6. Enggak ada ya. Jadi hanya 1 dan 6, kemudian 2 dan 3. 1 kali 6 hasilnya 6. 2 kali 3 hasilnya 6. Ingat, abaikan dulu nilai minnya. Untuk apa? Agar nanti bisa kita mudah dalam hasil penjumlahannya. Oke. Sekarang setelah ketemu dua bilangan ini, 1 dan 6, 2 kali 3, dan 2 dan 3, kita pilih apakah yang 1 dan 6 atau 2 dan 3 yang memenuhi kalau dijumlahkan hasilnya 1 gitu. Perhatikan teman-teman, karena di sini perkaliannya adalah min yang tadi kita abaikan, maka kalau perkalian yang menghasilkan nilai min, pasti salah satu dari bilangan tersebut adalah bilangan negatif ya. Sekarang perhatikan yang pertama, yang ini 1 dan 6. 1 dan 6 kalau saya jumlahkan dan saya negatifkan salah satunya, apakah bisa menghasilkan 1? Apakah bisa menghasilkan 1? Kenapa 1? 1 di sini nilai B ya, yang ini. Tidak kan? Jadi 1 dan 6 ini tidak memenuhi. Kenapa? Misal nih, saya buat satunya negatif, jadi ketemu min 1 dan 6. Min 1 kali 6 hasilnya min 6. Oke, betul yang C. Tapi apakah kemudian min 1 ditambah 6 hasilnya 1? Tidak ya. Jadi tidak memenuhi. Atau kalau saya balik, negatifnya ada di 6. Jadi misal 6-nya itu adalah negatif. Min 6 dikali 1. Oke, hasilnya min 6. Tapi apakah kemudian min 6 ditambah 1 hasilnya 1? Tidak, gitu ya. Jadi pasti yang memenuhi itu adalah 2 dan 3 yang ini untuk yang pilihan kedua. Nah, masalahnya sekarang negatifnya itu ada di mana? Apakah ada di 2? Apakah ada di 3? Sekarang perhatikan. Untuk menghasilkan positif 1, kira-kira yang negatif itu ada di 2 apa ada di 3? Oke. Jadi harus ada di 2 ya negatifnya. Jadi saya akan menemukan X yang dijadikan negatif itu adalah yang 2, yaitu min 2 dengan 3.
Kenapa? Perhatikan lagi teman-teman. Karena min 2 dikali 3 hasilnya adalah min 6. Kemudian min 2 ditambah 3 hasilnya adalah positif 1. Ya kan? Min 2 tambah 3 hasilnya berapa? 1 gitu ya. Jadi ketemu X1 nya adalah min 2. Kemudian X2 nya adalah 3. Bisa dipahami ya teman-teman? Kalau sudah ketemu X1 nya min 2, X2 nya 3, tinggal dimasukkan ke sini. Saya punya X ditambah 3, kemudian X ditambah min 2. Hasilnya 0. Maka tinggal buat lawannya aja biar gampang teman-teman. X min 3, X1 min 3 atau X2 sama dengan 2. Jadi dibuat lawannya ya. Kalau pertamanya min dia akan jadi plus. Kalau pertamanya plus dia akan jadi min gitu. Alasannya kenapa sudah saya jelaskan di sini tadi. Di sini ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ingat, teman-teman harus mengingat tentang syarat selesaian dari faktorisasi ini. Jika dikalikan hasilnya C, konstanta. Jika dijumlahkan hasilnya adalah B. Apa itu B? B itu adalah bilangan yang ada di depan variabel X. Karena di sini 1, maka saya tulis 1. Oke, untuk contoh-contoh yang lain bisa teman-teman pelajari sendiri. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.